Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sarlin Indriani Roslin dengan NIM E0512011043 dari Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, yang mana saya mengangkat pemberdayaan masyarakat pada pemberdayaan petani rumput laut di Luwu Utara. Sebelum saya membahas terlebih jauh terkait mengapa saya mengangkat pemberdayaan petani rumput laut di Luwu Utara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep dari pemberdayaan, yang mana pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membangun kemampuan daya masyarakat dengan memotivasi serta meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, dan juga sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil pemberdayaan rumput laut, yang mana rumput laut ini merupakan komoditas perikanan yang bisa membuat perekonomian masyarakat meningkat dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Adanya budidaya rumput laut ini, masyarakat yang di pesisir mendorong adanya pengembangan potensi produksi rumput laut dikarenakan pembudidayaan rumput laut adalah yang paling cepat memberikan pendapatan kepada para petani rumput laut itu sendiri. Hal ini dikarenakan rumput laut memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai agar, keraginan, dan alginat. Dari ketiga manfaat ini, masyarakat dapat diberdayakan dalam pengelolaannya. Hal tersebut yang kemudian dijadikan alasan mengapa pengelolaan rumput laut dapat menyerap banyak tenaga kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan petani rumput laut di Luwu Utara, yang mana sebagai regulator, adapun hal-hal yang dilaksanakan pemerintah sejauh ini sebagai regulator seperti pembuatan peraturan terkait pengelolaan dan pemberdayaan petani rumput laut, serta menyiapkan instrumen atau alat-alat prasarana oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kenyataannya yang terjadi belum ada peraturan khusus yang mengikat atau yang mengatur tentang hal-hal pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Utara itu sendiri. Nah, selanjutnya mengapa saya mengangkat tema pemberdayaan, yaitu pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Utara, karena di Kabupaten Luwu Utara itu, tepatnya di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Malangke Barat, memiliki potensi untuk pengelolaan rumput laut, yang mana pemerintah diharapkan berperan penting dengan bertindak sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pengelolaan rumput laut yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara ini, khususnya pada Kecamatan Malangke Barat, untuk meningkatkan perekonomian petani rumput laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara, yang mana terdapat pada pasal 5 ayat 5A, menetapkan kawasan budidaya memiliki nilai yang strategis kabupaten dalam manfaat sumber daya alam di ruang darat, laut, dan juga udara, termasuk ruang yang ada di dalam bumi, secara sinergis untuk mencapai keselarasan pemanfaatan ruang wilayah. Sejauh ini, pemerintah telah melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui 3 hal, yaitu pelatihan, pendanaan, dan pemasaran. Nah, sejauh ini, adapun dampak ataupun manfaat yang telah dihasilkan dari pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Utara itu sendiri. Yang pertama, dari segi pelatihan. Petani rumput laut sudah diberdayakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelumnya diadakan pelatihan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih tentang pengelolaan rumput laut. Dengan adanya pelatihan ini, maka dapat mempengaruhi pemasaran hasil dari olahan rumput laut. Pelatihan merupakan proses agar seseorang bisa memiliki kemampuan guna mewujudkan tujuan dalam organisasi. Tujuan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat. Dampak atau manfaat yang dihasilkan dari pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Utara yang kedua, yaitu dari segi pendanaan, yang mana bantuan modal atau pendapatan berasal dari dua sumber pendanaan. Yang pertama dari bank dan yang kedua dari APBD.
Bantuan dari bank ini diberikan kepada masyarakat yang akan mengelola usaha rumput laut. Namun dikarenakan hal ini bersifat pinjaman masyarakat kepada bank, sehingga masyarakat merasa terbebani oleh bantuan dari bank ini dihentikan. Setelah itu bantuan dari pemerintah menjadi salah satunya untuk masyarakat yang mereka harapkan. Setiap daerah tentunya memiliki APBD yang sudah ditentukan penanggulangannya. Pendanaan menjadi tujuan adanya APBD. Adapun dampak dan manfaat yang ketiga yaitu terkait pemasaran. Pemerintah dalam pemasaran rumput laut, masyarakat menentukan harga, lalu kemudian pemerintah berusaha mencari aliansi dari luar. Namun hal ini tentunya belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan perubahan, yaitu peningkatan lagi dikarenakan pemasaran produk atau hasil rumput laut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Tentunya dalam segi pemasaran ini merupakan perbandingan yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara ini, yang mana pengelolaan rumput laut di Kabupaten Luwu Utara ini dengan olahan rumput laut yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara itu sangat berbeda dari segi pemasaran yang ada. Ketiga, dampak dan manfaat dari pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Utara ini tentunya harus memiliki kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penggerak dan promotor haruslah mampu membuat masyarakat memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola rumput laut, khususnya di Kabupaten Luwu Utara ini. Oleh karena itu, dapat diadakan sebuah pelatihan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat. Setelah itu diberikanlah bantuan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Nah, selain itu, pemerintah juga berperan untuk membangun jaringan dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi rumput laut agar masyarakat dapat mendistribusikan hasil olahan rumput laut yang mereka lakukan. Dengan demikian, maka petani rumput laut dapat memberikan penghasilan untuk kehidupan mereka. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dari tiga segi pemberdayaan yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu dari segi pelatihan, pendanaan dan pemasaran ini belum berkesinambungan atau belum maksimal pelaksanaannya, karena salah satu dari segi pemberdayaan yang dilakukan ini belum maksimal. Oleh karena itu tidak berkesinambungan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan berdampak baik pada masyarakat. Nah, solusi yang dapat ditawarkan atas pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Utara ini, tentunya saya akan memberikan solusi dulu terhadap pemerintah, yang mana pemerintah ini sebagai aktor yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dalam pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya membuat sebuah regulasi yang mengikat atau yang mengatur berupa pada terkait dalam pengelolaan rumput laut, khususnya di Kabupaten Luwu Utara ini. Yang kedua, saya akan memberikan tawaran solusi kepada instansi yang terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Luwu Utara, yang mana harus meningkatkan fungsi mereka dengan membenahi apa yang belum ada, seperti untuk pembuatan perda terkait pengelolaan rumput laut, sehingga pemerintah memiliki instrumen untuk memberdayakan masyarakat. Adapun solusi yang saya tawarkan yang ketiga yaitu untuk masyarakat, yang mana masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan tentunya juga harus mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam memelihara rumput laut, khususnya yang berada di Kabupaten Luwu Utara, hingga mengelola dan memasarkannya. Selain itu, penting adanya kerjasama yang berkesinambungan ataupun yang terikat antara pemerintah dengan masyarakat atau petani rumput laut agar terjaminnya pemberdayaan petani rumput laut ini untuk jangka panjang ke depannya. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan terkait mengapa saya mengangkat pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Utara, dampak dan manfaat yang dihasilkan, serta solusi yang saya tawarkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.